Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap insan ketika menjalani kehidupannya di dunia pasti mendapati atau bertemu dengan sebuah musibah ataupun ujian hidup. Musibah ataupun ujian hidup adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan kedatangannya. Ia datang tidak melihat situasi ataupun kondisi. Ia datang tidak melihat siap ataupun tidak siap, suka ataupun duka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan musibah ataupun ujian itu datang, maka pasti akan datang. Kendati pun demikian, bagi orang-orang yang beriman, seluruh perkaranya akan menjadi sebuah kebaikan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya seluruh perkara orang beriman itu akan dapat menjadi sebuah kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika orang beriman itu mendapatkan nikmat, ia senantiasa bersyukur pada Allah, maka itu menjadi pahala, menjadi kebaikan. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ketika ia mendapati sebuah keburukan, sesuatu yang tidak diinginkan, dia bersabar, ikhlas, maka itu pun akan menjadi kebaikan bagi seorang mukmin tersebut. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman ketika mendapati sebuah musibah ataupun ujian hidup, semuanya akan dapat menjadi sebuah kebaikan ketika ia memahami ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, ketika musibah atau ujian hidup itu datang, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Sebagaimana sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya, paling berat musibahnya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujian hidupnya adalah di antara manusia adalah para nabi, para rasul, kemudian orang-orang yang memiliki keimanan yang hampir sepadan dan hampir sepadan kepada rasul tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian kepada hambanya dari kadar kekuatan imannya. Ketika iman hamba tersebut kuat, maka akan semakin berat ujian hidupnya. Dan ketika iman hamba tersebut lemah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap menguji hamba tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fama tabrahul balaya bil abdi hatta tada'ahu yamshi 'alal ardi ma'alaihi khati'ah. Dan ketahuilah bahwa seorang hamba tersebut akan terus mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan selama dia menjalani hidupnya di dunia, sampai dia berjalan di atas muka bumi ini dan dia dibersihkan dari dosa-dosa. Ini menunjukkan bahwa ujian yang menghampiri seorang hamba bisa jadi menjadi pelebur dosa dan Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, ujian ataupun musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba bisa jadi itu adalah menjadi penyaring, pembukti mana yang seorang hamba memiliki iman yang hakiki ataupun memiliki iman yang dusta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan oleh Allah setelah mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman? Ketahuilah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ketahuilah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kaum, menguji golongan. Dengan ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui mana kaum yang memiliki iman yang hakiki dan mana kaum yang memiliki iman yang dusta. Dengan pembuktian iman yang hakiki, seorang hamba
akan senantiasa ridho, ikhlas dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang memiliki iman yang dusta, dia senantiasa mudah sekali putus asa, tidak menerima apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ujian hidup ataupun musibah bisa jadi itu menjadi peringatan bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira." Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan orang-orang yang hidup kaya di antara mereka. Allah perintahkan untuk menjalankan ketaatan, tapi apa yang terjadi? Fafasaqu fiha, mereka berbuat fasik, mereka membangkang dari ketaatan kepada Allah. Fahaqqa 'alaihal qaul, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka, balasan yang setimpal. Ini menjadikan bukti bahwa biasa jadi ujian hidup itu adalah memberikan peringatan kepada hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, agar mereka segera kembali ke jalan Allah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, agar hamba tersebut tidak terlalu jauh dalam kelalaian, tidak terlalu banyak dalam dosa-dosa. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah adalah hikmah-hikmah di dalam musibah ataupun ujian hidup. Kalau kita mengetahui hikmah ini, insya Allah musibah ataupun ujian hidup itu akan terasa nikmat. Kita akan tetap menjalani kehidupan ini dengan istiqomah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.